Baik, selamat pagi anak-anakku kelas 12 SMA Negeri 1 Dara Blandong. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan senantiasa semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Jangan lupa mengisi absensi kehadiran. Oke. Pada kesempatan pagi ini masih tetap di bab 1 dimensi 3. Cuman pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar yang kedua, yaitu menentukan jarak titik ke garis. Kalau pada pertemuan yang sebelumnya kita belajar menentukan jarak dari titik ke titik atau jarak antara dua titik. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana sih mencari jarak dari suatu titik ke garis. Oke, biar anak-anak makin paham apa sih artinya jarak titik ke garis. Coba pelajari definisi ini. Jarak antara titik A dan garis G. Saya punya titik A, saya punya garis G. Gimana sih kita mencari jaraknya? Jarak antara titik A dan garis G adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus terhadap garis G. Ingat, ada titik A, ada garis L. Gimana caranya? Anda harus membuat garis dari titik A menuju garis G ya. Dari titik A menuju garis G dengan catatan antara titik dan garis itu, garis yang Anda buat menuju garis G tadi harus tegak lurus. Kalau saya buat penampakannya bisa seperti ini. Ya, ini loh. Ya, coba dilihat ini. Ini titik C, ini ada garis AB. Ya, garis AB yang tadi saya definisikan garis G tadi ya. Gimana sih jaraknya? Ya, Anda tarik dari titik C menuju garis AB ini. Tidak boleh menceng ke sini, dari A menceng sini nggak boleh. Atau ke sini menceng ke sini nggak boleh. Yang dikatakan jarak adalah dari C menuju garis ini AB, dan di sini harus tegak lurus, artinya harus siku. Itu yang dikatakan jarak dari titik A menuju garis G. Ya, dipahami ya. Jadi kata kuncinya Anda harus membuat garis dari titik A menuju garis yang diminta dengan catatan harus tegak lurus. Oke, biar lebih memahami, saya langsung berikan ilustrasi ini lewat contoh soal saja ya, biar anak jelas. Ya, perhatikan. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 4 cm. Tentukan jarak dari titik A ke garis CF. Sebelum kita menjawab ini, saya akan memberikan gambaran dulu bagaimana sih bentuk kubusnya. Nanti langkah per langkah akan kita bahas. Tapi sebelum ke situ kita coba belajar dulu. Kita buat ilustrasinya dulu. Ya, ini. Saya punya kubus ABCDEFGH ini ya. Ya, sudah. Ada kubus ABCDEFGH, ini penampakannya. Ya, saya putar dulu biar anak paham. Ini kubusnya ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Nih ya, ABCDEFGH. Oke, tadi yang diminta adalah jarak dari titik A menuju garis CF. Berarti yang pertama kita buat dulu adalah garis CF-nya dulu. Nih, ya, saya buat garis CF-nya dulu dari C menuju F. Yang ditanyakan adalah jarak dari titik A menuju garis CF. Berarti anak-anak harus membuat dulu, menarik garis dari A menuju ke CF. Ingat, tidak boleh menceng ke sini, menceng tidak boleh. Tapi garis itu harus siku-siku, harus tegak lurus. Nah, tegak lurus ke sini. Ya, kalau saya gambarkan bisa seperti ini, ya. Ya, ini.
jarak dari A menuju garis CF. Anggap saja saya kasih nama I. Nah, berarti jarak dari A menuju I. Ya, itu. Jarak dari A menuju I atau dari A menuju garis CF. Ya, ini yang ditanya, berapa panjangnya? Ya, untuk menghitung ini, anak-anak ada satu syarat. Anak-anak harus seperti biasanya harus membuat segitiga penolong, di mana segitiga itu harus mengelilingi garis ini. Nah, berarti kalau saya membuat pertolongan segitiga, kan bisa saja dari A menuju C, C ke F, F ke A. Oke, coba saya tampilkan ya. Ya, seperti ini. Ya, ada segitiga ACF. Kenapa saya pakai segitiga ini? Karena segitiga ACF itu mengelilingi tadi loh. Loh, AC juga di tengah-tengahnya, ini juga terlewati. Jadi segitiga penolong ini mengelilingi garis-garis yang tadi. Ya, segitiga ini mengelilingi garis-garis yang tadi. Nah, ini saya putar-putar biar penampakannya biar anak-anak kaku ya. Dan tadi ya bisa diubah-ubah ya. Oke, lihat segala posisi saya tunjukkan. Oh, ternyata seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Oke, saya kembalikan posisi awal seperti ini. Coba anak-anak Anda harus cek dulu. Sekarang fokus kita ke segitiga ACF. Tadi kan AB-nya 4 cm. Coba kalau AB-nya 4 cm, berapa ya AC? AC otomatis seperti kemarin, nggak perlu dicari lagi. Kita sudah tahu AC adalah diagonal sisi, berarti 4 akar 2. Coba cek lagi sekarang AF. AF juga diagonal sisi, otomatis dia juga 4 akar 2. Cek lagi CF. CF ini juga diagonal sisi dari pojok ke pojok ya kan, dia juga 4 akar 2. Otomatis penampakan segitiga ini adalah segitiga sama sisi ya. Berarti fokus kita sekarang adalah ke segitiga sama sisi ACF. ACF sudah mulai dipahami ya. Jadi langkah pertama saya ulangi, jarak dari A menuju CF adalah saya menarik garis dari A menuju ini, garis ini harus tegak lurus. Setelah ini terbentuk, silahkan buat segitiga yang mengelilingi ini. Makanya saya buat ini. Nah, ini. Tujuan kita sekarang adalah mencari panjang dari A menuju I. Ya. Kalau saya gambarkan detailnya, bisa saja tampilannya seperti ini. Ya, bisa seperti ini. Akhirnya fokus kita ke sini sekarang. Ya, ini. Fokus kita pada segitiga ACF. Dan ternyata segitiga ACF ini dipastikan adalah segitiga sama sisi. Kok tahu Pak? Ya tahu. Ya, kita fokus lagi. Nih, kita kembali di sini. AB itu 4, otomatis AC-nya 4 akar 2. AF juga 4 akar 2. CF juga 4 akar 2. Ini istimewanya. Kalau anak-anak sudah paham diagonal sisi, anak-anak sudah nggak perlu menghitung lagi. Berapa ya AC? Nggak usah Pitagoras lagi. Ini sama ini nggak usah. Ini sudah tahu otomatis. Makanya sekarang, kalau AC sudah ketemu 4 akar 2, berapa ya C ke I ini berapa ya? Otomatis karena ada segitiga sama sisi, C ke I ya separuhnya, CF ya otomatis. Kalau saya cari CI adalah separuhnya CF. Kalau AC-nya 4 akar 2, otomatis CI-nya 2 akar 2. Paham ya? Oke, ini ilustrasi gambaran secara umum.
Nah, sekarang kita akan belajar. Jadi nanti fokus kalian harus benar buat ini dulu. Ya, kalau ini sudah benar, silakan pindah warna hijau ini segitiganya, pindah ke sini. Nah, intinya kalian yang buat dua gambar nanti. Gambar ini sama ini. Ya, gambar kubusnya lengkap dengan isinya ini, kemudian gambar perubahannya ke sini. Cukup dua gambar ini. Kalau sudah, kita bisa menghitungnya lagi dengan kita kuras. Sengaja pada soal kali ini langsung saya aplikasikan rumus Pitagoras biar nyambung dengan kemarin. Baru untuk pertemuan selanjutnya kita akan gunakan aturan yang lain. Bagaimana jika segitiganya tidak bisa dengan Pitagoras? Berarti kita pakai aturan yang lain. Apa ya? Bisa pakai luas segitiga atau perbandingan. Oke, kita langsung belajar menghitung ya. Ya, kita menuju ke slide selanjutnya. Ya, diketahui kubus ABCD EFG dengan panjang lurus 4, tentukan jarak titik A ke garis CF. Berarti langkah pertama anak-anak buat kubusnya dulu. Nih ya, ABCD EFG dengan panjang rusuknya 4. Kalau sudah, kita membuat garis CF-nya. Ini saya tayangkan. Nah, buat ini dulu langkahnya ya, dibuat CF. Kalau CF sudah, silakan tarik garis dari A menuju CF ke sini, harus tegak lurus. Nah, ini penampakannya. Kalau sudah buat garis, silakan buat segitiga yang mengelilingi garis-garis ini. Saya buat seperti ini. Ya, ini fokusnya. Ada segitiga ACF. Tujuan kita sekarang mencari jarak dari A menuju CF atau diwakili I ini ya. CF di sini saya kasih nama I. Jadi kita mencari titik A menuju titik I. Oke, berarti fokus kita sekarang ke segitiga ACF. Ya, fokus ke segitiga ACF. Berapa ya panjang AI-nya? Oke, tadi sudah saya jelaskan. Kalau rusuknya 4, otomatis AC-nya adalah 4 akar 2 karena dia diagonal sisi. Kalau AC 4 akar 2, CF-nya juga 4 akar 2, AF juga 4 akar 2 karena sama-sama diagonal sisi. Karena A menuju I atau A menuju CF ini adalah tegak lurus ya, dan segitiganya sama sisi, otomatis panjangnya CI sama IF ini sama. Berarti CF ya 4 akar 2, otomatis IF ya separuhnya. Ya, separuhnya berapa dari 4 akar 2? 2 akar 2. Kalau sudah seperti ini, mudah. Kembali seperti biasa yang menggunakan Pitagoras. Paham ya? Jadi kata kuncinya untuk soal dimensi 3, menghitungnya mudah anak-anak, menghitungnya mudah. Yang sulit adalah anak-anak membuat sketsa gambarnya ini loh. Dari soal diketahui apa, membuat desainnya ini loh yang susah. Dari desain ini baru segitiganya kita pindah. Nah ini loh, itu yang susah. Kalau sudah menghitung, saya yakin semua bisa Pitagoras saja ya. Oke, saya mencari AI sekarang. Baik, perhatikan hitungannya. AC, CF, AF. AC, CF, AF adalah 4 akar 2. Sehingga IC, nah kalau saya mencari IC ya separuhnya CF dari 2 akar 2. Dengan Pitagoras kalau saya mencari AI adalah AC kuadrat dikurangi IC kuadrat. AC nya 4 akar 2, IC nya 2 akar 2. 4 kuadrat adalah 16. 16 kalau saya kali 2, 32 ya. 16 saya kali 2 adalah 32. Dikurangi 2 kuadrat itu 4, kalau saya kalikan 2, 8. Berarti 32 kurangi 8, 24. Ingat, AI adalah akar 24. Apakah salah? Benar jawabannya, tapi biasanya nggak ada. Anak disuruh menyederhanakan. 24 saya ubah dulu menjadi 4 kali 6. Kenapa 4? Karena 4 akar 4 adalah 2, sehingga panjangnya AI adalah 2 akar 6. Oke? Jika anak-anak masih kurang paham, bisa tulis di kolom komentar, bisa WA saya. Jadi pelajaran hari ini adalah menentukan jarak titik ke garis. Spesial bangunnya kubus, dan soal yang saya berikan ini adalah berupa hasilnya adalah segitiga sama sisi. Jadi biar terkait dengan yang kemarin, menghitungnya masih dengan teorema Pitagoras.
Bagaimana untuk yang lain Pak, segitiga yang lain? Besok pada pertemuan selanjutnya akan saya berikan jarak titik ke garis bentuk segitiga yang lain, bukan lagi Pitagoras, tapi ada aplikasi yang lain. Bisa lewat luas segitiga atau bisa menggunakan rumus perbandingan. Oke anak-anak, jangan lupa setelah menyimak contoh soal ini, anak-anak nanti saya berikan satu soal tugas. Silakan buka di link tugas, kerjakan di buku catatan, foto, kemudian upload. Mohon anak-anak lebih rajin lagi, jangan sampai tidak mengumpulkan, karena ingat, pembelajaran online adalah kerajinan kalian untuk aktif absensi, aktif mengikuti, aktif menyetorkan tugas. Pekerjaan bisa koordinasi dengan temannya, usaha kalian yang lebih dihargai, ya. Kalian bingung bisa tanya temannya, bisa minta jawaban temannya, disalin di bukunya sambil dipelajari lagi. Ya, oke. Ini pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak bisa memahami apa yang saya sampaikan. Tetap semangat, selalu semangat, dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Sampai di sini, terima kasih. Saya akhiri, selamat pagi.